Selamat pagi, Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu haruslah kita menaati firman Tuhan dan jangan sekali-kali memiliki berhala. Kita akan membaca Ulangan pasal 4 ayat yang ke-28 sampai 31. Kita baca ayat yang ke-28 lebih dulu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Inilah firman nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel yang tidak lama lagi akan menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Allah sudah berfirman agar semua orang-orang Kanaan itu dibasmi habis, dibinasakan. Karena apa? Karena dosanya sudah memuncak luar biasa, tidak bisa dibendung, dan keturunan mereka juga akan menjadi lebih jahat sehingga akan menularkan perbuatan-perbuatan jahatnya itu kepada bangsa-bangsa lain, maka harus dibinasakan. Tetapi bangsa Israel tidak menepati firman Allah, menyisakan bangsa Kanaan dan suku-suku bangsa lain, penyembah-penyembah berhala, dan bahkan ikut-ikutan menyembah berhala. Ini juga merupakan peringatan kepada anak-anak Tuhan yang walaupun sudah dilepaskan dari dosa-dosa dunia ini, sudah dibaptiskan air, bahkan dibaptiskan Roh Kudus, dipakai Tuhan, diurapi, tetapi jika diperiksa hatinya, jiwa, pikirannya, gaya hidupnya, maka sebenarnya masih ada berhala-berhala dalam hidupnya. Berhala adalah segala sesuatu yang berdosa, percabulan dan sebagainya yang masih kita lakukan. Haleluya, kita masih jatuh bangun dalam dosa. Berhala adalah hal-hal yang kita lebih utamakan, lebih kita andalkan daripada Tuhan. Misalnya pekerjaan kita, ekonomi kita, anak-anak kita, dan hobi-hobi kita itu bisa menjadi berhala. Oleh sebab itulah adanya berhala itu, maka bangsa Israel akan mengalami banyak pencobaan. Berhala-berhala merupakan pintu masuk dari iblis untuk merusak kehidupan Kristen, merusak secara ekonomi, secara hidup nikah, secara kesehatan, dan juga haleluya merusak pelayanannya, merusak ibadahnya. Puji Tuhan, haleluya. Dan ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, jadi satu-satunya jalan untuk kita terlepas dari berhala dan terlepas dari pencobaan-pencobaan setan yang diakibatkan oleh berhala itu dan oleh karena dosa-dosa hawa nafsu kita sendiri. Dosa melahirkan dosa, dan dosa akan melahirkan juga begitu banyak kesusahan, penderitaan, pencobaan. Maka satu-satunya jalan yaitu kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan menjadi Kristen yang hanya agamawi, sekedar menepati hukum-hukum agama, sekedar pergi gereja, tetapi hatinya tidak mencari Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Di dalam ayat yang ke-30, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Inilah satu-satunya jalan. Orang Kristen yang sedang menghadapi kehancuran nikah, kehancuran ekonomi, kehancuran dalam kesehatannya, kehancuran rumah tangga dan sebagainya, satu-satunya jalan harus kembali kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya, firman-Nya, tidak
jalan lain. Jangan malah kemudian murtad meninggalkan Tuhan. Nanti justru tidak ada perbaikan, tidak ada pertolongan Tuhan dan binasa kekal selama-lamanya. Ayat yang ke-31 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Luar biasa, Allah kita adalah Allah yang penyayang, ya, dan tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan meninggalkan perjanjiannya kepada kita dan nenek moyang kita. Allah akan menggenapi asal saja kita kembali kepada Tuhan dan memiliki hati yang betul-betul mencari Tuhan, mencari hadiratnya, ingin kembali bersekutu dengan Tuhan, ingin memperbaiki diri kita. Sebab itu kita perlu Roh Kudus, kita perlu dipenuhkan Roh Kudus, kita sangat perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa kembali kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa menemukan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa menerima pencerahan-pencerahan firman Allah. Maka Roh Kudus itu menjadi yang utama dalam hidup kita ini. Penuhlah hati saudara dengan Roh Kudus. Berdoalah setiap hari, Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku perlu Roh Kudus-Mu. Aku perlu pertolongan daripada Roh Kudus. Aku perlu terang firman dari Roh Kudus. Haleluya, kalau kita berdoa dengan merendahkan hati serendah-rendahnya, tulus hati dan iman, serta ucapan syukur bagaimanapun keadaan kita. Kita harus bisa mengucap syukur karena kita masih diberi nafas hidup. Kita masih hidup di bumi ini walaupun telah melakukan banyak dosa, itu kemurahan Allah. Bayangkan kalau kita mati dalam dosa, kita akan binasa kekal selama-lamanya, terhilang, sebab manusia itu adalah makhluk roh, makhluk yang kekal. Puji Tuhan, mari kita akan bersama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan, kalau Engkau masih menemukan pada diri kami ini berhala-berhala yang tersembunyi. Tuhan, celikanlah mata rohani ke kami, supaya kami dapat melihat berhala-berhala apa yang masih bercokol dalam hidup kami ini, yang sebenarnya itu merupakan pintu masuk dari setan, dari iblis, dari dosa, sehingga kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang penuh dengan penderitaan yang tidak perlu kami alami, penuh dengan kesusahan, pencobaan dan sebagainya, yang sebenarnya itu semua tidak perlu kami alami seandainya tidak ada berhala. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Roh Kudus akan menyempurnakan firman-Mu ini ya Tuhan, dalam setiap pribadi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni kami, pulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan kami, sucikan dan kuduskan hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.